Sebelumnya, mari kita mengaturkan panjalimat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke. Ya. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini adalah sosialisasi tentang asesmen nasional ya. Diperuntukkan bagi kelas 4. Langsung Bapak share saja screen-nya ya. Nanti kalian bisa dengarkan dengan baik. Ya, Pak. Sebentar. Nah, ini. Silakan dilihat. Nanti kalau ada yang bertanya akan Bapak berikan waktunya. Bentar. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Dah. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Ini dia ya. Ini disosialisasikan tanggal 6 Oktober 2020 lalu. Nah, yang pertama ini kita bicara umum aja ya. Kalian tidak usah terlalu gini. Nah, ini yang pertama. Revolusi industri. Nah, kenapa ada asesmen nasional? Karena perkembangan revolusi industri ya yang mencapai level 4 sekarang. Kita masuki level 4 sekarang. Ya. Ini gininya. Apa namanya? Yang level 4 nih yang akan kita ada lingkaran ini yang akan kita lalui tahun ini. Sudah mulai di tahun ini gitu. Ya. Kemudian ini enggak usah dilihat. Ini bahasa ini semua. Nah. Oke, lanjut. Nah, ini contoh soal untuk mengukur penguasaan konsep yang lazim digunakan pada ujian nasional. Ini contohnya ada kelas 7. Jadi kelas 7 itu kelas SMP. Ya, ini contoh soalnya yang lazim digunakan pada ujian nasional di tiap tahunnya. Kalau sekarang nanti akan berubah karena ada asesmen nasional, akan ada perubahan. Nah, ini lagi contoh soal yang digunakan dalam ujian nasional di tahun-tahun sebelumnya. Ini juga sama. Begini contohnya. Nah, apa itu asesmen nasional? Nih. Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Ya, mutu yang diukur nanti itu asesmen kompetensi minimum, mengukur literasi membaca, numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada survei karakter. Survei karakter itu mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Jadi nanti ada survei karakternya juga. Yang terakhir ada survei lingkungan belajar. Mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Ya. Nah, 3 mutu ini yang akan diukur dalam asesmen nasional tahun 2021 ya, yang ini semua. Kemudian yang diikuti oleh siapa? Siapa yang mengikuti asesmen nasional? Ya, yang diikuti adalah ya murid atau warga belajar. Untuk persekolahan peserta adalah sampel siswa kelas 5, 8, 11. Dipilih secara acak. Kenapa disebut sampel? Karena jumlahnya ditentukan, yaitu 30 orang. Kalau kita misalnya SD 7 Sukawati yang jumlah siswanya kelas 5, 12, berarti semuanya akan ikut. Ya, semuanya akan ikut, tidak bentuk sampel lagi. Ini diperuntukkan bentuk sampel jika jumlah siswanya melebihi dari 30 orang pada kelas 5. Ya. Jika nanti ada 45 orang di kelas 5 di suatu sekolah, maka akan diambil sampel. Diambil cuma 30 dan itu diacak oleh sistem pusat. Kalau kita sebagai SD 7 karena jumlah muridnya cuma 12, ke-12-nya ikut asesmen nasional. Ya.
Kemudian untuk pendidikan kesetaraan ya, program paket kejar paket ya, pada warga belajar kelas 6, 9, 12 yang memerlukan. Jadi ini yang ikut kejar paket A, B, C. Nanti ada juga asesmen nasionalnya. Kemudian setiap peserta mengerjakan asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kemudian yang mengikuti selain siswa adalah guru. Semua guru mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Jadi Bapak Ibu gurunya juga ikut ujian. Ya. Kalau siswanya ikut ujian, Bapak gurunya juga ikut ujian. Terus yang ikut lagi siapa? Kepala satuan pendidikan, yaitu kepala sekolahnya. Semua kepala satuan pendidikan mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Jadi Bapak Ibu guru dan kepala sekolahnya juga ikut ujian asesmen nasional, tapi yang dikerjakan hanya survei lingkungan belajar. Ya, kalau kalian yang dikerjakan adalah asesmen kompetensi minimum dan survei karakter biasanya, plus survei lingkungan belajar sedikit. Ya. Berikut tujuannya. Apa tujuan asesmen nasional? Nah, ini tujuan asesmen nasional mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Mengapa mengukur literasi dan numerasi? Nah ini, mengapa mengukur literasi dan numerasi? Literasi membaca dan numerasi adalah dua kompetensi minimum bagi murid untuk bisa belajar sebanyak ayat dan berkontribusi pada masyarakat. Menurut studi nasional dan internasional, tingkat literasi murid Indonesia masih rendah. Jadi literasi itu adalah kebiasaan membacanya ya. Membaca ya, sama berhitungnya yang rendah dibanding dengan negara-negara lain. Itu. Kemudian mengapa juga mengukur karakter? Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi murid secara utuh. Asesmen nasional mendorong pengembangan sikap, nilai, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Nah, ini tertuang dalam pendidikan nasional Indonesia, ya. Tujuan pendidikannya itu yang ingin dicapai oleh pemerintah. Kemudian agar berdampak positif, hasil asesmen perlu ditindaklanjuti. Ini tindaklanjuti ya, tindaklanjuti. Hasil asesmen nasional perlu digunakan untuk diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Jadi hasil asesmen yang kalian ikuti nanti akan digunakan untuk memperbaiki pembelajaran oleh Bapak Ibu gurunya, kepala sekolah, beserta dinas pendidikan yang terkait. Ya, itu. Penggunaan hasil asesmen nasional. Nah, ini. Hasil asesmen nasional 2021 digunakan sebagai satu, pemetaan awal atau baseline mutu sistem. 2, penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik program kesetaraan. Ya, penjelasannya masing-masing. Pemetaan mutu sistem pendidikan yang nomor 1 itu, hasil asesmen nasional 2021 tidak digunakan untuk menilai prestasi murid ataupun kinerja guru dan sekolah. Kemudian laporan hasil asesmen nasional 2021 diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Murid atau siswa, orang tua guru dan sekolah tidak perlu cemas, tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Makanya asesmen nasional ini berbeda dengan ujian nasional yang diikuti oleh kelas 6 ya. Itu berbeda sekali penggunaannya. Karena ini dasar penggunaannya nanti. Tiap tahun akan dilakukan asesmen nasional. Pelaksanaan asesmen nasional dikoordinasi oleh Kemendikbud bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil dan Kantor Kemenang.
berbasis komputer dan daring. Nah itu, asesmen nasional dilaksanakan menggunakan komputer dan secara daring. Daring itu online ya, jadi komputernya terkoneksi dengan internet. Siswa atau murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan dengan diawasi. Jadi nanti ada jadwalnya, dibagi kelompok, nanti ada pengawasnya. Peserta yang ikut itu menggunakan komputer untuk menjawabnya. Guru dan kepala satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang. Jadi guru-gurunya, Bapak Ibu gurunya, peserta kepala sekolahnya itu ada waktu tersendiri nanti. Mungkin lewat handphone pakainya, smartphone, atau lewat komputer bisa jadi, ya. Itu. Yang siswa sudah pasti dia akan pakai komputer, tidak akan menggunakan handphone atau smartphone, tapi menggunakan komputer atau laptop. Ya, koordinasi yang diperlukan, pemetaan dan penyiapan komputer dan sarana pendukung. Nanti ini disiapkan, pemetaan dan penyiapan komputer disiapkan oleh sekolah yang bersangkutan. Tuh, entah dia punya lab sendiri kah, entah dia gabung dengan sekolah lain atau SMP lain atau SMA, itu bisa dilakukan. Yang tidak membebankan kepada siswa, penyiapannya disiapkan oleh sekolah. Pemetaan sekolah secara spasial untuk sharing resource, ini bisa berbagi. Misalnya SMA 1 Sukohardi punya lab komputer, bisa digunakan oleh SD atau SMP yang terdekat. Ya, itu. Penyiapan teknis TIK terutama untuk jenjang SD. Nah, ini sudah dilaksanakan sebenarnya. Nah, ini alokasi waktunya. Coba lihat. Siswa nanti ujiannya 2 hari. Ya, SD. Kita lihat di SD ya. Jangan lihat SMP atau SMA ini. SD-nya tes literasinya 75 menit. Survei karakternya 20 menit. Itu hari pertama. Kemudian hari kedua, tes numerasinya 75 menit, survei lingkungan belajarnya 20 menit. Nah, itu jadwal atau alokasi waktu yang diberikan nanti. Sekitar 1 jam 30 menit ya. 1,5 jam lebih ya. Jadi sekali kalian ujian itu 1,5 jam. Ya. Nah, lanjut berikutnya. Nah, ini jadwal, ini jadwal. Ini jadwal sebenarnya, ini jadwalnya, rancangan awalnya, tapi nanti akan bergeser. Kalau awalnya itu kita SMA akan dapat bulan Maret, tapi sekarang akan digeser di bulan ini, September. Ya. Kemudian SD itu dapat di bulan Oktober. Ya, Oktober nanti. Jadi masih 9 bulan lagi. Ya. Dah, lanjut. Nah, ini terakhir. Pemerintah menyediakan AKM kelas untuk membantu guru melakukan diagnosis di level individu murid. Nah, ini untuk Bapak Ibu gurunya ya sebenarnya, bukan untuk kalian. Ini AKM nasional tidak melaporkan di tingkat individu murid. Diagnosa hasil belajar setiap murid dapat didiagnosa oleh guru menggunakan AKM kelas. Nanti ada AKM kelas namanya. Hasil AKM kelas digunakan untuk merancang pembelajaran yang disesuaikan tingkat kompetensi murid. Kemudian AKM kelas bebas diakses oleh guru di semua sekolah. Ini AKM nasional berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Sampel peserta didiknya kelas 5, 8, 11, kelas 5 SD, kelas 8 SMP, kelas 11 SMA, SMK. Dah, ditentukan oleh Kemendikbud, pelaksanaan terstandar oleh pusat. Kalau AKM kelas itu fungsi formatif untuk memahami hasil belajar individu peserta didik kelas 2 sampai 12 sesuai kebutuhan diagnosa guru, pelaksanaan oleh guru kelas. Jadi AKM kelas itu dilaksanakan oleh guru kelasnya yang bersangkutan. Kalau AKM nasional itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan.
dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, ini contoh soal AKM numerasi kelas 5. Kelas 4 ya, perhatikan kelas 4. Nah, beginilah soalnya. Membuat bolu kukus. Nah, itu. Fitri akan buat bolu kukus untuk setiap resep yang memerlukan 1/5 kilogram gula, 1/4 kilogram tepung, serta 150 gram mentega dan 300 gram bahan-bahan lainnya. Nah, ini contohnya di bawah. Penjelasnya gini, pada soal tersebut diberikan konteks dunia nyata. Jadi ini cerita yang kalian alami sendiri, yaitu membuat kue dengan konversi satuan berat. Ya, selain itu siswa dituntut mampu memformulasikan masalah dunia nyata ke dalam formula matematika. Ini pertanyaannya nanti. Ya. Ada jawaban uraian, isian, ada pilihan yang di bawahnya, pilihan ganda. Berikutnya, soal berikutnya, ini kelas 4. Ini yang kelas 5 atau kelas 4 bisa dipelajari ini. Ini lagi contohnya. Ada tadi yang pertama isian, kemudian pilihan ganda, sekarang menjawabnya iya dan tidak. Isi alasannya. Nah, itu ini. Setiap resep adonan menghasilkan 16 buah bolu kukus dengan berat masing-masing 50 gram. Apakah benar proses memasak bolu kukus yang kukus mengurangi berat adonan? Tanda tanya ini kalian jawab ya atau tidak. Dipilih. Nanti alasannya dibuat di sini di kotak ini. Diketik. Makanya Bapak bilang harus bisa menggunakan komputer. Ya, harus bisa ngetik. Nanti siapa yang bantu ngetik? Karena kalian sendiri yang ngetik jawabannya. Nih, penjelasnya pada soal ini siswa dihadapkan pada fakta matematika sekaligus memantik keingintahuan siswa bahwa proses memasak dapat mengurangi berat bahan masakan. Itu. Ya, ini contoh pertama. Ini contoh lagi, contoh kedua. Nah, ini ada wacana. Kalian lihat nggak wacananya di gambar yang warna biru ini? Ya. Yang di kotak? Ya, itu wacana. Siswa ini pesan tersampaikan secara utuh dan memiliki makna mendalam. Asesmen tidak lagi sekedar mengukur namun juga menginspirasi. Ini ada pernyataan yang kayak di tema itu loh. Sesuai tidak sesuai. Itu ya. Benar ya? Pak. Yang kayak soal di buku tema. Jadi siswa diuji kemampuan menginterpretasi isi teks. Nah, jadi untuk bisa menjawab ini kalian harus memahami isi teks ini yang dalam kotak ini. Baru bisa menjawab yang ada pernyataannya ini yang sebelah ini. Ya, ini beginilah contoh soalnya nanti. Begini contoh soalnya nanti. Ada soal yang akan diberikan pada asesmen nasional nanti. Ya, contoh selanjutnya. Ini lagi ini. Ini lanjutan yang tadi ya. Pilihlah pesan-pesan yang merupakan simpul dari teks. Isi teks, jadi teks yang tadi. Ini lanjutannya. Meskipun di jenjang SDM atau MI, namun siswa diukur kemampuannya merefleksikan serta mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Pada contoh soal di samping adalah mengaitkan dengan isi pantun. Ini isi pantun. Ini isi pantun yang nomor 3. Ini yang nomor 2 ini berkaitan dengan teks yang sebelumnya. Ya. Nanti kalian boleh memilih ini, kalau kotak-kotak seperti ini, kalian bisa memilih lebih dari 1. Kalau yang nomor 3, ini ada pantun, kemudian ditanya apakah isi pantun sesuai dengan isi teks yang tadi, ya. Kalau sesuai, isi alasannya, jawaban pendukungnya, kalau tidak sesuai, isi jawaban pendukungnya, gitu. Ya, jadi agak lebih lebih kompleks soalnya, lebih banyak jenisnya ya. Itu mengenai asesmen nasionalnya ya. Jadi pada intinya
asesmen nasional nanti akan diperuntukkan kepada kelas 4 ya, yang kelas 4 sekarang nanti jadi kelas 5. Kemudian yang kelas 6 sekarang nanti kalau naik ke SMP pasti dapat di kelas 2 atau kelas 8 ya. Nanti jadi persiapkan diri, tiap tahun akan dilaksanakan, terus dilaksanakan, karena asesmen ini nanti adalah pengganti dari ujian nasional, yang ujian nasional. Tapi bukan berarti penilaian pada ujian asesmen nasional ini diperuntukkan untuk mencari sekolah, tidak, beda lagi ya. Gunakan untuk pemetaan mutu pendidikan Indonesia ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi akan ada perbedaan yang sangat mencolok ya. Ada yang ditanyakan dulu mengenai asesmen nasional? Tidak. Kelas 4-nya, kelas 4 terutama, kelas 5 juga. Jadi ingat, kalian ujian, Bapak Ibu gurunya juga ujian, kepala sekolahnya juga ikut ujian nanti ya, pasti akan ada informasi lagi tambahannya ya, entah nanti di bulan Oktober itu bagaimana, kapan di tanggalnya, pasti akan ada informasinya lagi. Makanya dari sekarang tuh kelas 4, kelas 5, kelas 6 bagi yang punya komputer itu belajar menggunakan komputer, terutama menggunakan keyboard, mengetik lah istilahnya ya. Nanti soalnya tugas asesmen ini tidak ada yang akan membantu kalian yang depan komputer, kalian yang akan menjawab. Nanti ada pengawasnya, bukan Bapak gurunya jadi pengawas, ada orang lain yang akan menjadi pengawas di tempat ujian tersebut. Jadi Bapak Ibu gurunya tidak bisa membantu. Tolong diketikkan Pak, nggak bisa seperti itu. Kalian yang akan mengetik jawabannya sendiri, menulis angkanya. Misalnya kalau matematika hasilnya misalnya 16, kalian yang mengetik angka 16-nya. Ya, begitu ya. Kalau nggak selesai Itu waktunya aja. habis bagaimana, Pak? Ya, benar. Yang seperti yang dibilangkan Indra, Bapak lupa kasih tahu. Kalau nanti ada waktu 1,5 jam, nanti ada ini namanya tahap-tahapan. Kalian akan melewati 3 tahapan. Contoh misalnya Bapak contohkan soalnya 24 keseluruhan ya, soalnya 24. Kemudian nanti tahapan 1 misalnya sudah ditentukan oleh sistemnya. Tahapan 1 itu soalnya 1 sampai 12. Tahapan 2 itu soalnya misalnya dari 13 sampai 20. Tahapan 3 itu soalnya 21 sampai 24. Kalian ujian dari soal pertama dulu, jalan, diisi jawabnya. Nah, ketika kalian selesai atau sudah masuk ke soal nomor 10, kalau sudah terjawab semua, nanti otomatis loncat ke step berikutnya. Ketika masuk ke soal 11, kalian tidak bisa mengulang soal nomor 10 lagi, karena sudah dikunci. Nah itu, ya sudah dikunci. Jadi tidak bisa mengulang lagi ke nomor 10. Tapi ketika masih di soal nomor 1 sampai 10, kalian mau mengulang jawaban ke nomor yang di bawahnya, misalnya sudah menjawab nomor 5, sekarang di nomor 6, kalian mau perbaiki nomor 3, masih bisa pindah. Kalau lewat dari batas tahapan itu yang sudah ditentukan oleh sistem, itu tidak bisa lagi, ditutup istilahnya, dikunci. Jadi jawaban kalian yang step 1 atau tahap 1 itu sudah pasti segitu, tidak bisa diperbaiki lagi. Nah itu, jadi berlanjut lagi nomor 11 sampai 20-nya, step 2-nya dikerjakan, sama juga masih bisa tuh, masih bisa loncat dari nomor yang 1 ke nomor yang berikutnya.
ke nomor yang lebih besar bisa, ke nomor yang lebih kecil bisa, dalam lingkup nomor 11 sampai 20. Ya, masih kalian bisa loncat ke nomor 1 atau mundur ke nomor 11 atau mau loncat ke nomor 15 masih bisa. Ya, selama lingkup itu. Nanti kalau sudah ke nomor 20 terus selesai jawab nomor 20, otomatis kan loncat ke nomor 21 kan? Ya. Jadi ditutup lagi. Dikunci lagi ini nomor 11 sampai 20-nya tidak akan bisa diperbaiki lagi. Makanya harus hati-hati. Lanjut seperti itu ke step berikutnya. Ya. Nomor 21 sampai 24 seperti itu. Ya. Nah, kalau kehabisan waktu, ya, kalau kehabisan waktu, soalnya 1 sampai 24. Misalnya kalian kehabisan cuma sampai nomor 19. Habis waktunya 1,5 jam atau 75 menit gitu, otomatis sistemnya ditutup. Jadi kalian hanya bisa menjawab 17 soal. Ya, sisanya itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Ya, tidak bisa dilanjutkan lagi. Makanya nanti pada saat ujian nanti akan ada tertera waktu mundur, hitungan waktunya mundur, bukan maju ya mundur. Dikasih waktu 75 menit, nanti waktunya akan mundur. Itu mundur dia. Jadi ketika kalian menjawab harus lihat juga waktunya. Jangan lama-lama berpikirnya, ini habis nanti waktunya nggak bisa selesai. Nanti seberapa yang kalian jawab, segitu aja kan dianalisis oleh sistemnya. Mau dilanjutin lagi, tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Itu pertanyaan bagus dari Kanindra. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya nanti? Nanti akan dapat sosialisasinya lagi mengenai ujiannya. Bagaimana? Terus kalau waktunya habis, biasanya kalau sudah habis waktunya tidak bisa diulang lagi. Otomatis dia selesai. Ya, otomatis itu. Yang menangani di ruang itu pun tidak akan bisa berbuat banyak. Makanya tidak boleh sama sekali menyia-nyiakan waktu saat ujian. Kalau sudah waktunya 75 menit, harus selesai 75 menit. Ya. Dah? Ada lagi? Pertanyaannya? Ini untuk kelas 4 ya. Ini catatannya untuk kelas 4 nih terutama nih. Nanti soalnya ujiannya kalian, bukan yang lain ujiannya. Jadi persiapkan diri. Kelas 6 sama kelas 5 bisa belajar dari sekarang untuk yang di SMP. Nanti. Kelas 4-nya sudah pasti dapat di SD di bulan Oktober. Ya. Dah? Tidak ada pertanyaan ya? Enggak. Sudah. Nah, ya sudah jelas ya? Sudah. Sudah. Selain belajar untuk ujian, belajar untuk asesmen juga. Ya, belajar untuk asesmen juga itu penting. Ya, tidak boleh main-main lagi, tidak boleh kebanyakan main game online, nggak boleh. Ya, nggak boleh main game online, mau Facebookan atau apa, nggak boleh. Dikurangi. Sekarang belajar, karena seperti itu contoh soalnya. Soalnya lebih rumit, lebih kompleks. Ya, sudah? Ya, itu aja sosialisasinya asesmen nasional pada hari ini. Karena sudah tidak ada pertanyaan dan sudah karena waktu juga akhiri hari ini ya. Terima kasih sudah ikut, yang sudah bisa join, walaupun ada yang join atau gabung di belakang-belakang nggak apa-apa, yang penting bisa ikut. Akhiri dengan mengucapkan Parmasanti.
Om Sandi, 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 Om. Sandi, Sandi, Om.